wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok M akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas etika bisnis PT Alban Food Industry atau AIS. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu Tutut Pribadi dengan NIM akhir 01, Trisnawan Supraptoazi NIM akhir 41, dan Hendi Eka Fabrianto NIM akhir 39. PT Alban Food Industry adalah sebuah perusahaan penyedia makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Produk yang terkenal dari PT Alban Food Industry ini adalah AIS, yang dikenal karena harga es krimnya yang lebih terjangkau daripada es krim lain yang beredar di Indonesia. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2013 dengan produksi es krim merek Baronet yang kemudian berganti nama menjadi es krim AIS pada tahun 2015. Pada tahun 2017, PT Alban Food Industry telah berkembang menjadi perusahaan dengan kapasitas produksi rata-rata 50.000 box atau setiap box terdiri dari 30-50 unit es krim per hari. AIS juga mendominasi pasar es krim dengan menyabet juara pertama versi Excellent atau Brand Award EBA 2017 dengan preferensi dari konsumen mencapai 76,14%, jauh mengalahkan merek es krim lainnya. AIS juga memiliki tagline yang disebut Have an Ice Day, dan jumlah produk yang dimiliki AIS hingga saat ini sebanyak 23 produk es krim. Berikutnya adalah pelanggaran PT Alban Food Industry. Keberhasilan AIS dalam melakukan ekspansi pasar berbanding terbalik dengan nasib pekerja atau buruhnya. Pada November 2017, buruh atau karyawan PT Alban Food Industry melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja dilakukan oleh 644 buruh dalam waktu 15 hari. Beberapa pelanggaran serta fakta terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Alban Food Industry terdapat di bawah ini. Poin pelanggaran yang pertama yaitu poin 1. Seluruh buruh AIS adalah buruh kontrak yang diupah menurut kehadiran atau buruh harian. Pelanggaran ini terdapat pada pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan. Inti pasal 59 UU nomor 13 tahun 2003 ini adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 100/Men/6/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu Kemen 100/2004 serta dengan pasal 10 Kemen 100/2004. Buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap sebagai konsekuensi memperkerjakan buruh harian selama 21 hari atau lebih dalam 3 bulan berturut-turut. Selama ini, buruh dikontrak selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian untuk poin yang kedua, tidak adanya cuti bagi buruh perempuan yang haid. Peraturan atau UU yang dilanggar pasal 81 UU nomor 13 tahun 2003 pasal ayat 1 dan 2. Isi dari ayat 1 adalah pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Serta isi dari ayat kedua yaitu pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian untuk poin ketiga, PT Alban Food Industry tidak memberikan cuti hamil, bahkan meminta buruh untuk mengundurkan diri. Peraturan atau UU yang dilanggar pasal 82 UU nomor 13 tahun 2003 pasal 1 dan 2. Isi dari ayat 1 yaitu pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Serta isi ayat kedua yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Dan poin keempat yaitu tidak menjamin hak perlindungan kerja buruh dengan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja. Peraturan atau UU yang dilanggar
Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, 2, dan 3 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di mana perusahaan harus menjamin hak perlindungan pekerja, kesehatan, keselamatan, moral, dan kesusilaan. Adapun sanksi yang bisa diperoleh atau yang akan diperoleh dan diberikan kepada PT AIDS tersebut. Yang pertama, pelanggaran di poin pertama, yaitu pelanggaran ini termasuk ke dalam pelanggaran terhadap status buruh kontrak, dan sanksi yang diterima oleh perusahaan ialah denda administratif, kewajiban mengangkat buruh menjadi karyawan tetap, kemungkinan tuntutan hukum dari buruh. Kemudian pelanggaran di poin kedua, yaitu pelanggaran ini termasuk ke dalam pelanggaran tidak adanya cuti haid bagi buruh perempuan, dan sanksi yang diterima oleh perusahaan ialah peringatan tertulis dari Dinas Ketenagakerjaan, denda administratif, kewajiban memberikan kompensasi kepada buruh yang haknya tidak dipenuhi. Kemudian untuk sanksi di poin ketiga, yaitu pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran tidak memberikan cuti hamil dan meminta buruh mengundurkan diri, dan sanksi yang diterima oleh perusahaan ialah denda administratif yang berat, kewajiban memberikan kompensasi kepada buruh yang haknya dilanggar, dan kemungkinan tuntutan pidana karena diskriminasi dan pelanggaran hak asasi. Dan yang terakhir, poin keempat, pelanggaran ini termasuk ke dalam pelanggaran tidak menjamin hak perlindungan kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja, dan sanksi yang diterima oleh perusahaan ialah denda administratif yang signifikan, kewajiban membayar seluruh biaya pengobatan dan kompensasi kepada buruh yang mengalami kecelakaan kerja, kemungkinan penutupan sementara operasi perusahaan sampai standar keselamatan tidak dipenuhi, dan yang terakhir ialah potensi tuntutan pidana jika terbukti ada kelalaian berat. Kemudian di slide berikutnya terdapat solusi untuk perusahaan tersebut agar terhindar dari sanksi-sanksi yang bisa diterima. Yang pertama, untuk poin atau pelanggaran pertama, cara atau solusi yang diberikan ialah yang pertama, lakukan audit internal untuk mengidentifikasi semua buruh kontrak yang telah bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan UU. Angkat buruh kontrak yang memenuhi syarat menjadi karyawan tetap sesuai ketentuan pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan Kepmen 100/2004. Terapkan sistem manajemen kontrak yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di masa mendatang. Kemudian solusi untuk poin yang kedua, revisi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja untuk mencantumkan ketentuan cuti haid sesuai UU Ketenagakerjaan. Sosialisasikan hak cuti haid kepada seluruh karyawan perempuan, dan buat prosedur pengajuan cuti haid yang mudah dan tidak mempermalukan karyawan. Solusi untuk poin ketiga, yaitu segera hentikan praktik meminta buruh hamil mengundurkan diri. Terapkan kebijakan cuti hamil sesuai UU Ketenagakerjaan 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Berikan jaminan pekerjaan bagi karyawan yang kembali dari cuti hamil, dan lakukan pelatihan kepada manajer dan supervisor tentang hak-hak karyawan terkait kehamilan dan melahirkan. Dan yang terakhir, solusi untuk poin keempat, yaitu lakukan penilaian risiko keselamatan kerja di seluruh area perusahaan, implementasikan sistem manajemen K3 yang komprehensif, sediakan alat pelindung diri yang memadai untuk semua karyawan, lakukan pelatihan K3 secara berskala, pastikan semua karyawan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan buat prosedur penanganan kecelakaan kerja yang jelas. Sekian hasil kerja kelompok tugas etika bisnis dari kelompok M. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.